Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai hasil analisis kami dari sistem kerja tiketing yang ada pada WUS. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jonathan Chris Wicaksono dengan NIM 196241131. Perkenalkan, saya Asfar Arabi Sofian, NIM 196241105. Perkenalkan, saya Renono Yuka Finardi dengan NIM 196241126. Perkenalkan, nama saya Kurt Mikael Kumba dengan NIM 196240084. Perkenalkan, saya Agatha Tatiani Seto dengan NIM 196240882. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Timeline pengerjaan dari kelompok kami bermulai dari tanggal 2 Desember 2024, di mana kami melakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai hal apa saja yang akan kami tambah dalam program yang sebelumnya sudah kami buat. Selanjutnya, pada tanggal 4 sampai 8 Desember 2024, kami melakukan pembentukan source code yang sebelumnya sudah kami buat, dan kita tambahkan terlebih lagi program yang ingin kami perpanjang atau tambahkan. Kemudian pada tanggal 9 sampai 14 Desember 2024, kami melakukan revisi source code yang telah kami buat sebelumnya dengan berdasarkan atas uji source code yang telah kami lakukan. Setelah itu pada tanggal 15 sampai 18 Desember 2024, kami mulai melakukan penyusunan laporan akhir dari tugas besar ini. Terakhir, kami melakukan pengambilan video juga editing dari tugas ini pada tanggal 20 sampai 22 Desember 2024. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih akhirnya kami memilih ticketing machine untuk kami analisis dan kami buat programnya? Kami melihat bahwa Indonesia saat ini sedang berkembang, terutama di sistem transportasi. Banyak cara, banyak sistem yang berubah dari yang dahulu menjadi sistem yang lebih bagus yang sekarang. Tetapi kami melihat juga bahwa banyak kalangan atau generasi-generasi atas yang kurang bisa memanfaatkan alat-alat dan sistem-sistem baru ini, sehingga walaupun sudah dibuat sistem yang lebih efektif, lebih efisien, itu kurang bisa bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu kami membuat ticketing machine ini sehingga dapat menjadi edukasi dan menjadi pengetahuan bahwa dengan cara kerja ticketing machine ini sendiri. Ticketing machine yang menjadi inspirasi kami adalah ticketing machine pada WUS yang merupakan salah satu sistem transportasi yang saat ini sedang berkembang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian kita. Yang pertama adalah memahami cara kerja sistem ticketing mesin kereta WUS. Kedua, mengaplikasikan cara kerja sistem ticketing mesin kereta WUS ke dalam suatu bahasa pemrograman Python. Dan yang terakhir adalah sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah berpikir komputasional. Lanjut ke sistem kerja ticketing machine. Nah, di sini tuh dibagi beberapa, ada dekomposisi. Nah, dekomposisi ini dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu untuk pemesanan tiket terlebih dahulu. Pemesanan tiket ini ada beberapa langkah. Nah, yang pertama yaitu ada antarmuka pengguna atau UI-nya. Seperti pengguna mengisi identitas, yaitu nama dan nomor identitas, melihat jadwal kereta, melihat waktu keberangkatan, jenis tiket yaitu ekonomi atau eksklusif atau first class, lalu lokasi keberangkatan dan tujuan, lalu pemilihan tempat duduk dapat dipilih acak oleh sistem atau memilih sendiri. Yang kedua itu cek ketersediaan dan kapasitas. Nah, sistem ini memeriksa apakah tempat duduk di gerbong masih tersedia dan masih di jadwal yang dipilih itu masih ada. Nah, jika masih tersedia tempat duduk di gerbong pilihan, maka pengguna dapat memilih tempat duduk yang diinginkan. Nah, jika tidak ada tempat duduk yang tersedia, sistem akan memberitahu pengguna untuk memilih waktu atau gerbong lain. Yang ketiga ini ada harga tiketnya. Harga tiket akan mempertimbangkan waktu keberangkatan, kategori tiket seperti ekonomi, eksklusif, atau first class, dan tujuan keberangkatannya. Nah, yang keempat itu ada pemesanan dan pembayaran. Disediakan metode pembayaran yaitu QRIS, seperti OVO, GoPay atau mobile banking dan lain-lain, kartu kredit dan debit. Nah, sistem mengkonfirmasi pembayaran setelah transaksi selesai. Selanjutnya adalah pembayaran tiket. Terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan oleh pembeli tiket WUS. Yang pertama adalah verifikasi pembayaran dan yang kedua adalah penerbitan tiket. Dalam verifikasi pembayaran, sistem akan mengkonfirmasi apakah pembayaran berhasil melalui metode yang dipilih. Nah, metode pembayaran yang kami buat dalam program ini adalah
metode cara kredit, debit, dan juga QRIS. Kemudian selanjutnya adalah setelah transaksi berhasil, sistem akan menvalidasi pembayaran dan mengkonfirmasi tiket yang dipesan. Kemudian yang kedua adalah penerbitan tiket. Nah, jika pembayaran berhasil, sistem akan menerbitkan tiket dengan melakukan pencetakan tiket fisik yang berisikan informasi perjalanan seperti identitas pengguna, waktu, tujuan keberangkatan, kursi penumpang, dan disertakan barcode atau seri nomor keberangkatan. Pengenalan pola sistem kerja. Pada sistem kerja ticketing machine Whoosh, kami mengamati bahwa terdapat pola tersendiri dalam input pengisian, di mana bahwa setiap banyaknya tiket yang dipesan, maka akan selalu ditanya identitas pemegang tiket sejumlah tiket yang dipesan. Apabila input jumlah tiket sebanyak 5, maka pertanyaan seperti nama penumpang, nomor kartu penumpang, kursi penumpang, dan lain-lain akan ditanyakan pula sebanyak 5 kali sebagai identitas dari pemegang tiket masing-masing. Abstraksi. Berdasarkan referensi pada sistem kerja ticketing machine Whoosh, kami melakukan analisis terhadap komponen yang penting dan perlu ada dalam prototipe program kami, serta komponen yang dapat dihilangkan dalam program. Komponen penting yang kami pertahankan dalam program kami adalah menerima input jenis tiket, tujuan, jumlah tiket, metode pembayaran, dan bagaimana sistem memproses data untuk menghasilkan tiket berdasarkan jarak dan harga, bagaimana sistem validasi pembayaran dan mengeluarkan tiket dalam bentuk fisik atau digital, dan sistem mengandalkan algoritma penjadwalan, penetapan harga, dan penghitungan otomatis. Sehingga dalam program yang kami buat, kami menghilangkan pengisian tanggal lahir pada user interface dan menghilangkan pilihan paspor dalam pengisian nomor identitas. Halo, perkenalkan nama saya Aswar Raffi Sofian, 19624-105. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai flowchart dari source code yang kami buat. Pertama-tama ada program untuk mengisi identitas diri akan meminta input nama dan NIK. Jika NIK panjang digitnya tidak 16, maka akan mengulang ke awal. Nah, jika iya akan mengubah itu nama dan NIK. Lalu setelah itu akan masuk ke pemilihan stasiun, meminta input stasiun asal, subprogram stasiun asal, pilihan tersedia. Jika tidak, akan mengeluarkan output pilihan tidak tersedia, dan kembali ke pemilihan stasiun. Jika tersedia, akan meminta input stasiun tujuan. Jika pilihan tersedia, akan mengembalikan hasil stasiun asal dan tujuan. Jika tidak, akan mengeluarkan output pilihan tidak tersedia. Subprogram harga tiket tiap kelas mengambil dua input, yaitu dev stasiun asal dan dev stasiun tujuan. Nah, akan memberikan return berupa dev ekonomi, eksekutif, first class, dan durasi menit. Di sini akan jadwal keberangkatan yang subprogram tadi dev durasi menit akan meminta input jam menit awal. Jika format tidak sesuai akan mengulang, jika ya akan mengembalikan return dev jam menit awal. Selanjutnya ilustrasi kursi, jumlah kursi atau kursi terisi akan mengeluarkan output kursi kosong dalam bentuk dua dimensi. Subprogram kelas ini mengambil beberapa input untuk memasukkan menjadi input data penumpang. Lanjut di subprogram debit. Nah, itu meminta input pilihan bank. Jika pembayaran tidak berhasil, akan meminta input lagi. Jika pembayaran berhasil, akan mengeluarkan output pembayaran berhasil. Ini subprogram kredit juga sama, meminta input nomor kartu kredit. Jika panjang digitnya 16, akan mengeluarkan output pembayaran berhasil. Jika tidak, akan meminta input lagi. Subprogram QRIS akan mengeluarkan output QRIS-nya, dan setelah itu akan mengeluarkan output lagi pembayaran berhasil. Lalu terakhir print tiket, yaitu mengeluarkan output tiket sesuai kelas dan pesanan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai program ticketing machine yang telah kami buat. Yang pertama itu ada import OS dan import time. Di sini import
OS dan infotainment ini untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan lebih rapi. Kemudian ada subprogram print jeda. Subprogram ini adalah untuk menampilkan teks secara satu persatu huruf-hurufnya. Kemudian ada subprogram identitas diri, di mana dalam subprogram ini para pembeli tiket akan mengisi nama dan NIK-nya terlebih dahulu. Kemudian jika NIK-nya tidak sesuai dengan format yang diinginkan yaitu 16 digit, maka nanti akan disuruh isi ulang terlebih dahulu NIK-nya. Kemudian ada subprogram pemilihan stasiun. Nah, dalam subprogram pemilihan stasiun ini terdapat dua variabel, yaitu list stasiun utama tujuan dan list stasiun asal, di mana para pembeli tiket akan mengisi stasiun asal dan tujuannya. Kemudian ada subprogram harga tiket tiap kelas. Nah, dalam subprogram ini sistem akan menghitung berapa harga tiket setiap kelas. Jadi setiap kelas harganya beda tergantung stasiun asal dan tujuan yang dipilih. Kemudian ada subprogram jadwal keberangkatan. Nah, pada subprogram ini pembeli akan mengisi jadwal keberangkatannya. Kemudian ada ilustrasi kursi ekonomi. Di sini subprogram ini adalah berguna untuk menampilkan kursi yang tersedia sehingga penumpang tahu posisi kursi yang tersedia untuk kelas ekonomi. Kemudian ada dev atau subprogram ekonomi. Jadi jika pembeli membeli tiket kelas ekonomi, nanti subprogram akan melakukan proses pembelian tiket untuk kelas ekonomi, mulai dari berapa tiket ekonomi yang ingin dibeli, kemudian siapa nama penumpang yang membeli tiket ekonomi. Kemudian ada ilustrasi kursi eksekutif, sama fungsinya seperti subprogram yang kursi ekonomi. Subprogram ini akan memberikan ilustrasi kepada pembeli mengenai posisi atau letak kursi eksekutif yang tersedia. Selanjutnya adalah subprogram eksekutif. Jadi jika pembeli ingin membeli tiket eksekutif, maka program ini akan menampilkan subprogram ini. Selanjutnya adalah subprogram ilustrasi kursi first class. Sama seperti subprogram sebelumnya, subprogram ini juga akan menampilkan ilustrasi kursi-kursi yang tersedia dalam kursi first class, sehingga penumpang tahu mana kursi yang tersedia, mana kursi yang tidak tersedia. Selanjutnya adalah subprogram first class, di mana pembeli akan mengisi data-data para penumpang yang ingin menaiki kelas first class, mulai dari nama penumpangnya dan juga NIK penumpangnya. Kemudian ada subprogram debit. Nah, debit ini adalah salah satu metode pembayaran yang kami pilih dalam program ini. Selanjutnya adalah subprogram kredit. Sama seperti subprogram yang bagian debit, nanti akan ditampilkan bank-bank yang dimana pembeli dapat memilih antara bank tersebut untuk melakukan pembayaran tiket yang telah dibeli. Kemudian ada subprogram pembayaran dengan QRIS. Nah, subprogram ini akan menampilkan sebuah QRIS di mana pembeli dapat melakukan scan terhadap QRIS yang telah diberikan dan untuk melakukan pembayaran tiket yang telah dibeli. Kemudian ada print tiket, subprogram print tiket, di mana dalam subprogram ini akan di-print tiket-tiket yang telah dibeli oleh pembeli. Selanjutnya terdapat program utama, di mana program-program ini akan menjalankan subprogram yang sebelumnya telah dibuat untuk membentuk sebuah program sistem ticketing Whoosh yang kohesif. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih.